Anda kembali bersama kami di Newsline, pemirsa, dan saatnya kita masuk ke segmen Newsline Trending Topic. Sudah kami siapkan lebih dari satu trending topik yang sangat hangat diperbincangkan dan nampaknya ada kabar-kabar baik juga nih. Kita akan tampilkan Gemma dan juga pemirsa. Yang pertama, ini yang saya bilang kabar baik tadi, cuti melahirkan atau Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak ini sudah disahkan oleh DPR dan ini mencapai 3.000 pencarian. Iya, ibu yang melahirkan sudah bisa cuti 6 bulan, tetapi ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Kita akan bahas ya, apa saja ketentuan dan apakah gajinya akan full 6 bulan ini. Itu pertanyaan juga ya soalnya ya. Baik, yang juga jadi pertanyaan nanti adalah bagaimana hasil pertandingan dari Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia. Apalagi kita tahu ya bahwa pelatihnya sendiri Sintayong katanya mengalami sedikit stres berat nih menjelang pertandingan antara Indonesia versus Irak. Sampai masuk rumah sakit. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana prosesnya dan langsung saja kita akan simak Newsline Trending Topic berikut ini. Nah, Jason dan pemirsa, ini kabar gembira sekali karena setelah 2 tahun pembahasan, akhirnya DPR RI resmi mengesahkan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan menjadi undang-undang, alias 6 bulan cuti untuk ibu hamil dan ibu melahirkan maksudnya ya. Betul. Sudah bisa diberlakukan oleh perusahaan-perusahaan. Betul, dan kalau kita lihat namanya bahkan ada fase 1000 hari pertama kehidupan begitu ya. Tadinya kan ini hanya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak, tapi ditambahkan dirubah judulnya yaitu menjadi Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari pertama kehidupan, karena memang kita menilai 1000 hari pertama kehidupan itu adalah fase-fase penting dan ternyata memang ada 5 pokok pengaturan yang disepakati oleh parlemen dengan pemerintah dalam RUU tersebut. Diantaranya ini ada terkait dengan perumusan cuti bagi ibu pekerja yang melahirkan, kemudian ada perumusan juga cuti bagi suami yang mendampingi istri saat melahirkan, itu juga diatur tuh salah satunya. Nah, kemudian dalam aturan tersebut, ibu yang sedang cuti tetap mendapatkan upah secara penuh dalam 3 bulan pertama. Nah, tapi kemudian ibu yang sedang cuti melahirkan pun tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap memperoleh haknya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Iya, tapi memang ada sejumlah hal yang menjadi ketentuan. Nah, berikut ini pemirsa akan saya jelaskan nih kepada pemirsa semuanya sebenarnya seperti apa sih ketentuan-ketentuan yang spesifik terkait dengan RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang ini pada hari Selasa kemarin di parlemen. Kita tampilkan dalam beberapa grafis berikut ini pemirsa terkait dengan, nah yang pertama adalah syarat dan ketentuan berlaku untuk cuti melahirkan 6 bulan. 6 bulannya itu seperti apa sebenarnya? Nah, kalau di sini diatur bahwa untuk hak cuti ibu ini ada diatur di pasal 4 dan juga pasal 5 pemirsa. Untuk 3 bulan cuti itu wajib diberikan oleh pekerja. Itu betul seperti yang sudah berlaku saat ini. Dan kemudian nantinya akan gaji penuh sampai dengan bulan keempat dan juga gaji 75% untuk di bulan ke-5 dan juga bulan ke-6. Loh, kok maksudnya ada gaji ke bulan keempat, ke-5, ke-6 kok ada pengurangan? Spesifiknya seperti apa? Nah, kalau tadi kan saya bilang ada 3 bulan cuti yang seperti biasa sudah didapatkan. Tapi ternyata tidak serta-merta 6 bulan itu langsung dipakai pukul rata pemirsa. Ternyata dibagi di aturannya. Jadi ada 3 bulan cuti, ada juga 3 bulan tambahan. Kalau, sekali lagi ya, kalau jika terjadi komplikasi atau masalah kesehatan atau keguguran pada ibu yang melahirkan atau juga pada anak yang dilahirkan ketika mereka mengalami permasalahan kesehatan, baru bisa diambil tambahan. Sekali lagi saya garis bawahi, tambahan 3 bulannya. Jadi tidak serta-merta langsung 6 bulan full. Kemudian pemirsa kita lihat lagi dalam berikutnya yang juga diatur adalah menarik soal keterlibatan ayah di sini. Nah, untuk ayah sendiri diatur untuk cutinya itu di pasal 6, di mana untuk ayah ini mendapatkan 2 hari cuti jatahnya untuk mendampingi persalinan untuk istrinya atau calon ibunya. Kemudian juga mendapatkan maksimal 3 hari tambahan sesuai dengan kesepakatan antara sang suami dengan pemberi kerja alias kantor tempat sang ayah ini bekerja, begitu pemirsa. Nah, selain cuti ibu, kemudian ada cuti ayah, diatur lagi pemirsa yang berikutnya adalah jika mengalami keguguran. Ini seperti apa? Nah, informasi yang kami dapatkan itu adalah 1,5 bulan untuk istirahat untuk pekerja perempuan dan kemudian 2 hari cuti untuk suami. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa untuk cuti melahirkan itu kan tadi 3 bulan dan kemudian ada tambahan 3 bulan untuk
kondisi-kondisi permasalahan kesehatan untuk ibu dan bayinya. Tapi kalau untuk keguguran itu mendapatkan jatah 1,5 bulan untuk istirahat untuk pekerja perempuan. Nanti itu yang juga kita akan coba konfirmasi bersama dengan narasumber yang akan kami hubungi nanti setelah ini. Dan terakhir ada juga pemirsa, berikutnya kita melihat kondisi khusus yang memperpanjang cuti melahirkan atau dapat tambahan cuti 3 bulan tadi itu seperti apa? Yang pertama, ini untuk ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi pasca persalinan atau keguguran. Kemudian ada anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, dan atau komplikasi. Intinya mereka yang mendapatkan tambahan cuti 3 bulan setelah 3 bulan yang pertama itu ketika ibu atau anaknya mengalami permasalahan kesehatan. Cuma kan di sini ditulis ada juga mengalami keguguran. Sementara di slide sebelumnya tadi itu juga diatur keguguran itu mendapatkan 1,5 bulan. Jadi seperti apa sebenarnya mekanismenya? Nah ini yang mungkin langsung kita konfirmasi ya Gemma dengan narasumber yang akan kita hubungi saat lagi. Oke, dan kita langsung saja ya akan melakukan dialog ini bersama dengan Komisi 8 Diah Pitaloka. Selamat siang Mbak Diah. Selamat siang. Oke, Mbak Diah, ini membahagiakan sekali ya, akhirnya setelah 2 tahun RUU KIA ini akhirnya disahkan. Nah, mengapa cuti hingga 6 bulan dianggap harus diperjuangkan nih sampai saat ini dan disahkan menjadi undang-undang? Itu dari kebutuhan ya Mbak. Jadi kita melihat 1000 hari pertama kehidupan itu waktu yang sangat berharga untuk kemudian bagi ibu ataupun anak dalam penuh pertumbuh kembangannya. Nah, dalam irisan undang-undang ini, menariknya undang-undang ini dimensinya ternyata setelah kita bahas itu sangat luas. Dari mulai kesehatan, lalu juga kalau kita bicara lingkup keluarga gitu ya, lalu juga ketenaga kerjaan, bahkan kemudian sampai akses pelayanan misalnya. Nah ini juga menjadi dinamika dalam pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase 1000 hari kehidupan. Yang awalnya Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Tapi kemudian setelah kita cermati dari naskah akademik undang-undangnya bahwa kita ingin mencapai satu generasi emas Indonesia yang salah satu titik kritikal dan krusialnya adalah di momen 1000 hari pertama kehidupan. Jadi kita kemudian memfokuskan pembahasan pada fase itu dalam pertumbuh kembangan anak gitu. Baik, karena memang asistensi di 1000 hari pertama kehidupan dari orang tuanya itu dianggap begitu penting begitu ya untuk tumbuh kembang si anak yang dilahirkan. Ya. Nah, pertanyaan dari banyak orang, Gemma dan juga pemirsa adalah setelah disahkan, lalu kapan bisa diberlakukannya ini Bu Diah? Dan apakah kemudian ada aturan turunan terkait dengan ini? Karena kan kita melihat bahwa masih ada Undang-Undang Tenaga Kerja yang mengatur cuti untuk ibu pekerja itu 3 bulan. Kalau ini kita juga pemerintahnya kebetulan ada Kementerian Tenaga Kerja. Jadi tentu ini juga sudah masuk dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan termasuk ketenaga kerjaan. Yang ini juga cukup memakan waktu pembahasan juga ya, karena misalnya ada dialog kita antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Kesehatan gitu ya, yang tentu juga ada berbagai perspektif di mana kita kemudian mencari titik temu di wilayah cuti itu minimal 3 bulan bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan apabila ada kondisi kesehatan yang memang membutuhkan seorang ibu untuk dapat waktu lebih istirahat dalam proses persalinannya. Nah, ketika kita bicara cuti, sebetulnya tidak jauh dari aturan ketenagakerjaan yang ada sekarang. Nah, bagaimana kemudian nanti ini dituangkan, saya rasa nanti tim panja pemerintah atau pemerintah akan sinkronisasi berbagai aturan termasuk aturan ketenagakerjaan, ya tentu semua undang-undang ada aturan turunannya yang diterjemahkan dalam peraturan pemerintah yang nanti kemudian juga peraturan perundang-undangan di bawahnya yang secara teknis akan mengatur proses menerjemahkan secara praktis undang-undang ini berjalan di tengah
masyarakat gitu. Jadi pasti akan ada misalnya undang-undang tentang penitipan anak misalnya, atau peraturan misalnya bagaimana eh, ruang menyusui, misalnya standarnya bagaimana, harus bagaimana, atau misalnya cuti gitu ya. Saya rasa ini akan diturunkan menjadi bagian-bagian dari peraturan yang secara khusus mengatur turunan dari pasal-pasal undang-undang ini. Dan ini pasti juga akan dilakukan di pihak pemerintah bersama dengan kementerian yang mengatur persoalan ketenagakerjaan, salah satunya yaitu Kementerian Tenaga Kerja. Oke, berarti bakal ada perkembangan undang-undang lainnya ya untuk menyesuaikan dari undang-undang yang pertama. Nah, Mbak Dia, ini kan juga ada perubahan untuk hari libur atau hari cuti sang suami ya. Kan karena memang istri kalau melahirkan butuh dukungan juga dari suami nih. Tapi kan sejauh ini untuk penambahan suami ini kan cuma 3 hari untuk yang melahirkan dan 2 hari untuk keguguran. Nah, mengapa yang suami ini masih sedikit Mbak jumlah cutinya? Ya, jadi menarik, saya waktu pembahasan undang-undang nih nanyanya ke bapak-bapak. Memang secara kultur nih bapak-bapak, eh, apa kita kalau nemenin istri tuh senewen loh katanya gitu kan. Nah, tapi bukan masalah senewen atau tidak gitu ya. Artinya cuti suami ini ada diskusi yang menarik bahwa Indonesia itu peran ayah itu sangat kecil di dalam keluarga Indonesia gitu. Di dalam riset kita 3 tertinggi yang peran ayahnya tuh sangat kecil bagi pertumbuhan anak. Jadi relatif kita kayak menjadi bagian dari fatherless nation gitu, bangsa tanpa peran ayah. Nah ini cuti suami, orang masih melihatnya aneh kok suami cuti melahirkan gitu dalam fase seorang istrinya melahirkan. Nah ini kan memang kulturnya belum membuat belum terasa bahwa bagian dari tugas reproduksi salah satunya melahirkan itu adalah peran penting ayah gitu ya di dalam masyarakat kita. Nah, tapi kemudian kita bukan memaksa ya, tapi melihat bahwa penting sekali membangun terminologi cuti suami, walaupun secara relatif hari ini masih sangat kecil, tapi terminologi cuti suami itu ada di dalam undang-undang ini untuk mengedepankan bahwa pola pengasuhan anak ini bukan hanya dibutuhkan peran ibu gitu loh, tapi juga peran ayah dan peran keluarga yang lebih luas, dan juga yang lebih luas lagi peran lingkungan gitu ya, termasuk juga peran pemerintah. Nah ini juga satu paradigma yang menurut saya di undang-undang ini kita cukup membangun satu pola pikir kemajuan gitu, bahwa cuti suami itu juga merupakan satu bentuk tanggung jawab seorang ayah terhadap proses pertumbuhan anaknya gitu. Dan cuti ini 2 hari ya, 2 hari memang at least ya, minimalnya 2 hari, dia bisa ditambahkan sesuai dengan kesepakatan dengan pemberi kerja. Jadi ini sebetulnya lebih leluasa gitu ya, artinya bisa dibahas dengan, karena perusahaan juga beda-beda Mbak. Ada perusahaan yang memang sudah siap gitu ya memberikan fasilitas cuti bagi pegawainya. Tapi ada perusahaan yang masih sangat, aduh kayaknya kita belum sanggup deh, belum dengan berbagai alasan gitu. Jadi kondisi perusahaan inilah yang membuat fase cuti bagi suami itu di titik ini kita memang akhirnya menetapkan 2 hari. Plus 3 hari gitu ya apabila dibutuhkan, tapi juga bisa dibangun kesepakatan apabila komunikasi dengan pemberi kerjanya itu memang bisa memberikan cuti lebih bagi seorang suami. Jadi itu lebih minimal itu 2 hari itu minimal. Iya, lalu pertanyaannya Mbak Dia adalah ketika memang ada pemberi kerja atau perusahaan-perusahaan yang berat hati untuk memberikan cuti kepada karyawannya, untuk baik itu cuti suami atau tambahan cuti 3 bulan tadi di luar cuti 3 bulan yang utama. Nah, ini pengawasannya akan seperti apa memastikan bahwa mereka mendapatkan hak sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkan ini? Kalau pengawasan di pasal berikutnya, pasal 6 itu dibahas bahwa di pasal pengawasan ya, di bawah itu dibahas bahwa apabila pemberi kerja tidak memberikan pekerjanya itu hak sesuai yang dicantumkan dalam undang-undang, pemerintah kemudian berkewajiban untuk memberikan pendampingan hukum. Nah, undang-undang ini di lapangan ini kan banyak PR-nya adalah juga penegakan undang-undang itu sendiri, penegakan hukumnya.
kadang undang-undangnya sudah ada bagus, tapi dalam prakteknya gitu ya, itu belum melahirkan adanya hadirnya rasa keadilan. Nah, bagi perusahaan yang tidak memberikan pekerjanya itu hak cuti, saya rasa juga ini harusnya ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan kita ya. Pemerintah memberikan, nah ini apakah kemudian turunan dari undang-undang ini ada peraturan yang mengatur masalah konsekuensi ataupun sanksi gitu ya? Ataukah kalau di undang-undang ini sifatnya pemerintah memberikan dampingan hukum bagi pekerja yang tidak dapat memperoleh haknya sebagai pekerja dalam kerangka cuti ini gitu, cuti melahirkan ini. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali Mbak Dia, tapi kita harus tahan dulu karena kita juga ingin sama-sama melihat bagaimana tanggapan masyarakat soal cuti melahirkan yang bisa sampai 6 bulan berikut ini. Sebagai seorang ibu, dengan adanya cuti 6 bulan ini bisa memaksimalkan dukungan pada ibu pekerja untuk bisa mengoptimalkan masa ASI eksklusifnya. Jadi dalam fase atau masa cuti 6 bulan ini, seorang ibu pekerja bisa memaksimalkan, bisa belajar menguatkan proses menyusuinya, didukung dengan lingkungan yang juga mendukung, misalnya dari suami, dari keluarga, dan tentunya dari instansi tempat wanita ini bekerja. Ya kalau saya pribadi sih sangat setuju ya Mas ya, apalagi kalau tanpa syarat ya. Jadi full 6 bulan kita bisa fokus untuk mengurus bayi kita. Jadi untuk apa itu mengurangi kejadian baby blues lah kalau kata ibu-ibu sekarang itu. Kalau menurut saya sebagai warga ya saya senang sih bisa mengurus anak saya ya, lama sekali. Jadi kan kalau saya sebagai ibu pekerja kan pasti nitipin anak ya, pasti bingung nyari penitipan atau apa ya. Tapi kan di bawahnya itu ada kata-kata harus ada kondisi khusus terkait catatan dari dokter itu yang masih saya bingungkan. Sebenarnya sih senang aja kalau ada cuti 6 bulan tersebut. Kalau saya sebagai ibu dan juga pekerja sih saya setuju aja ya dengan cuti 6 bulan itu, apalagi memang waktu 6 bulan adalah waktu yang ideal untuk memberikan ASI eksklusif. Kalau menurut saya pribadi sih setuju ya, karena 6 bulan itu dirasa ideal untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan gitu. Karena pasca melahirkan kan si ibu baru ini tuh butuh recovery untuk dirinya sendiri, terus juga butuh persiapan untuk memberikan ASI eksklusif, terus mungkin untuk menangani baby blues juga gitu. Cuman 6 bulan ini juga harus dikaji ulang karena takutnya dari pihak HRD akan jadi backfire untuk mikir-mikir lagi untuk merekrut karyawan perempuan gitu. Ya Mbak Dia, kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan masyarakat. Mereka mayoritas setuju ya untuk ibu-ibu ini kalau ada cuti tambahan di 6 bulan. Nah tapi Mbak Dia, kira-kira estimasinya nih diberlakukannya kapan sih? Diberlakukannya ya undang-undang ini berlaku, tapi bagaimana implementasikannya biasanya menunggu peraturan pemerintah itu berjalan. Jadi bagaimana undang-undang ini berjalan, operasionalisasinya yang lebih teknis itu dalam peraturan pemerintah. Tapi undang-undang ini ya ketika disahkan ya dia berlaku gitu. Baik, terakhir singkat saja Mbak Dia, tadi saya sempat kasih pertanyaan gantung untuk pemirsa. Kan ada yang keguguran itu dapat jatah 1,5 bulan. Tapi kemudian ada juga tulisan kalau yang keguguran itu masuk dapat tambahan cuti 3 bulan. Jadi masuk yang mana? Kalau keguguran itu dapatnya yang 1,5 bulan atau bisa mengajukan yang tambahan 3 bulan? Kalau keguguran itu 1,5 bulan ya dasarnya. Nah tapi kalau yang tambahan 3 bulan itu kan berdasarkan kondisi medis yang dibutuhkan oleh seorang ibu yang melahirkan. Nah ini yang ya saya rasa beda ya antara melahirkan dengan keguguran ya. Kalau keguguran 1,5 bulan Mas untuk recovery ya. Baik, artinya berbeda. Kita tegaskan samakan frekuensi, berarti untuk yang keguguran itu 1,5 bulan. Sementara untuk yang mengalami permasalahan kesehatan baik itu ibu dan anak itu yang mendapatkan tambahan 3 bulan di luar yang cuti kewajiban yang 3 bulan itu ya. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI telah memberikan keterangannya bersama kami Mbak Dia Pitaloka di Newsline, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.
Oke, pemirsa, kita sudah mengumpulkan nih polling untuk para pemirsa dengan pertanyaan berapa lama ideal cuti melahirkan. Oke, ya. Untuk pilihan yang pertama 6 bulan itu pilihannya wah, ini kayaknya cukup mendominasi, ada 51% yang pilih ya. Kemudian 3 bulan cukup 22% dan tergantung kondisi ibu dan anak 27%. Jadi masih cukup rata ya, nggak semuanya setuju kalau 6 bulan cuti. Tapi kalau saya setuju sih, Jason. Banyak yang setuju, termasuk Gemma begitu ya, masuk dalam golongan 51% karena memang kalau kita melihat di negara-negara maju pun juga banyak yang mengaplikasikan ini, bahkan cutinya tidak hanya untuk sang ibu pekerja, untuk tapi suami untuk juga suami. ya. Bahkan suami juga mendapatkan cuti yang cukup panjang berbulan, tidak hanya hari saja. Kita harapkan juga culture Indonesia ini bisa berubah ke sana ya, karena memang Indonesia ini kan dinilai sebagai negara yang fatherless. Jangan sampai ke depannya seperti itu masih. Betul, kita harapkan nantinya ini aturannya bisa baik begitu ya, sebaik hasil nanti pertandingan antara Indonesia versus Irak. Semoga kita doakan ini lolos dan kami akan hadirkan pembahasannya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.